Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah diskusi filosofis yang menarik bagaimana ateisme Richard Dawkins dapat dijawab dengan beberapa argumen. Seorang tokoh biologi evolusioner seringkali mengkritik keberadaan Tuhan dengan pendekatan saintifik dan naturalistik. Mari kita telusuri lebih dalam argumen-argumen ini dan melihat bagaimana filsafat merespon kritik ateisme modern. Semoga presentasi ini bisa membuka wawasan dan memicu diskusi yang menarik. Berikut adalah beberapa anggota dari kelompok Hegel. Ada Kak Fitrianis, ada Kak Hilman Murti, Hai. saya sendiri Nanis Arinta, ada Kak Nisa Trinurjana, dan terakhir ada Kak Pascal Muhammad. Mari kita mulai untuk presentasinya. Dari Richard Dawkins dan teori ateismenya. Dawkins dalam bukunya The God Delusion menolak keberadaan Tuhan dengan alasan bahwa Tuhan tidak diperlukan untuk menjelaskan alam semesta. Ia menganggap agama sebagai ilusi dan sumber keburukan. Menggunakan teori evolusi untuk menolak gagasan tentang penciptaan yang disengaja. Masalah kejahatannya terbagi menjadi 3. Jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, mengapa kejahatan dan penderitaan itu tetap ada? Argumen ini sering digunakan ateis untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Nah, filosof ateis seperti David Hume berpendapat bahwa kejahatan membuktikan ketidakkonsistenan terhadap konsep Tuhan. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, untuk mengenai problem teodisi, biasanya masalah ini yaitu menyatakan bahwa keberadaan kejahatan atau penderitaan di dunia itu bertentangan dengan konsep Tuhan yang maha kuasa, maha baik, maha tahu. Intinya adalah bahwa jika Tuhan itu maha kuasa dan maha baik. Nah, mengapa ada penderitaan dan kejahatan di dunia? Nah, menurut Leibniz menawarkan jawaban terhadap problem teodisia ini melalui teori yaitu best of all possible worlds, yaitu dunia terbaik dari semua kemungkinan. Nah, menurut Leibniz, pertama dunia itu ada dan adalah yang terbaik. Kemudian kedua, keberadaan kejahatan sebagai hasil dari kebebasan moral. Nah, selanjut ketiga, keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Nah, dunia menurut Leibniz itu yang ada adalah yang terbaik. Nah, mengapa demikian? Karena berpendapat bahwa Tuhan adalah kebijaksanaannya yang tak terbatas, sehingga menciptakan dunia yang terbaik yang bisa dibuat. Nah, dunia ini tidak bebas dari kejahatan atau penderitaan, tetapi kejahatan dan penderitaan adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk mencapai kebaikan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kejahatan dan penderitaan memungkinkan kemajuan moral dan spiritual yang tidak akan tercapai tanpa adanya tantangan atau kesulitan. Yang nggak mungkin kan ya teman-teman kalau misalkan segala sesuatu itu tanpa ada tantangan atau kesulitan. Misalnya, yaitu penderitaan dapat mendorong individu untuk berkembang dalam hal kebaikan, moral, kerjasama, dan pengampunan. Nah, untuk keberadaan kejahatan sebagai hasil dari kebebasan moral, Leibniz juga menyatakan bahwa Tuhan memberikan kebebasan moral kepada manusia dan kebebasan ini memungkinkan manusia untuk memilih antara baik dan ada yang buruk. Dengan adanya kebebasan untuk memilih, kejahatan dapat terjadi. Ketika kebebasan ini juga memungkinkan manusia untuk memilih kebaikan dan menciptakan dunia yang lebih baik melalui tindakan moral mereka. Nah, menurut Leibniz, keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan memang percaya bahwa meskipun ada kejahatan moral di dunia, kejahatan alami seperti bencana alam juga memiliki peran dalam memelihara keseimbangan dan harmoni dunia. Dalam pandangan Leibniz, meskipun tidak semua peristiwa dalam dunia ini langsung terlihat sebagai kebaikan, mereka juga berkontribusi pada kebaikan keseluruhan dalam dunia yang paling baik.
kita membahas beberapa argumen. Nah, yang pertama itu ada argumen ontologis. Nah, ontologis ini dikemukakan oleh Anselmus. Anselmus mendefinisikan Tuhan itu sebagai yang terbesar yang dapat dibayangkan atau the greatest conceivable being, dan berargumen bahwa keberadaan Tuhan adalah suatu keniscayaan berdasarkan definisi ini. Dari argumen ontologi sendiri, Richard Dawkins memandang keberadaan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak perlu atau tidak mungkin. Nah, Dawkins berpendapat bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan secara alami tanpa adanya campur tangan dari asumsi keberadaan Tuhan. Jadi, seperti alam semesta yang kompleks, tidak perlu pencipta yang kompleks juga. Dan agama itu menurut Richard Dawkins sebagai produk budaya atau keyakinan agama sebagai hasil dari evolusi budaya, bukan kebenaran supernatural. Jadi analoginya itu seperti ini. Bayangkan segitiga, secara definisi segitiga itu punya 3 sisi. Nah, bisa nggak segitiga ini tanpa ada 3 sisi? Jelas nggak bisa gitu, karena 3 sisi adalah definisi dari segitiga. Nah, Descartes mengatakan bahwa Tuhan itu keberadaan yang sempurna dan eksistensi adalah bagian dari kesempurnaan itu sendiri. Jadi, tidak mungkin Tuhan itu tidak ada, sebagaimana tidak mungkin segitiga tanpa 3 sisi, begitu. Jadi, kritiknya Richard Dawkins ini dari argumen ontologis, Dawkins menganggap bahwa argumen ontologis hanya permainan kata dan tidak membuktikan Tuhan secara empiris. Baginya hanya karena kita bisa membayangkan sesuatu gitu ya, kita tidak berarti nyata atau itu dunia fisik gitu. Namun para pendukung argumen ontologis ini berpendapat bahwa keberadaan Tuhan bukan sekedar asumsi, melainkan logis berdasarkan definisi kesempurnaan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu akan membahas argumen kosmologis. Baik, argumen selanjutnya adalah argumen kosmologis, di mana menurut William dan Fraser, segala sesuatu yang mulai memiliki penyebab. Keberadaan alam semesta diartikan bahwa ada yang menjadi penyebabnya. Sementara Dawkins mempercayai bahwa jika Tuhan penyebab alam semesta, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Hal ini bertentangan dengan ajaran agama di berbagai macam kitab suci, di mana Tuhan dianggap sebagai entitas yang awal dan tidak memerlukan pencipta. Dawkins gagal memahami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk ciptaannya, sehingga Tuhan tidak perlu diciptakan dan juga tidak akan memiliki akhir. Untuk argumen selanjutnya adalah argumen teleologis yang akan dibawakan oleh sahabat saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya argumen teleologis. Argumen ini berpendapat bahwa alam semesta dan makhluk hidup menunjukkan adanya desain yang cerdas yang nggak bisa dijelaskan hanya oleh kebetulan atau proses alami saja. Jadi segala sesuatu itu pasti ada perancang yang sangat cerdas dan bijaksana gitu ya. Sementara Richard Dawkins ini dalam bukunya The God Delusion berargumen bahwa alam semesta itu alam semesta serta kehidupan itu dapat dijelaskan sepenuhnya oleh proses alami seperti evolusi melalui seleksi alam. Jadi tidak memerlukan campur tangan Tuhan gitu. Dawkins ini melihat Tuhan itu adalah salah satu konsep yang tidak perlu, bahkan lebih memandang kalau Tuhan itu adalah sebuah konsep yang dirancang oleh manusia aja. Jadi dia berpendapat kalau kecanggihan-kecanggihan di dunia ini adalah hasil dari kebetulan hukum alam gitu, bukan desain atau tujuan yang dibuat oleh Tuhan. Oke, selanjutnya boleh di next, Kak. Selanjutnya di argumen teleologis ini, contoh utamanya itu ada analoginya William Paley yang dia itu mengemukakan tentang analogi jam tangan. Jadi ketika kita menemukan jam tangan, kita akan menganggap bahwa itu dirancang oleh seseorang karena ada kompleksitas dan fungsinya yang jelas gitu ya. Jadi ada
jarum jamnya, ada roda giginya, ada pegasnya gitu. Itu semua komponen-komponen lainnya itu yang bekerja bareng supaya jam itu bisa menunjukkan waktu yang akurat. Dan menurut Pala itu walaupun kita nggak tahu nih siapa yang menaruh jam itu, kita pasti akan mikir kalau jam itu pasti dirancang oleh seseorang karena ada struktur dan tujuan yang jelas yaitu menentukan waktu gitu. Kemudian William Paley ini juga membandingkan dengan analogi jamnya itu dengan konsep alam semesta. Jadi dia bilang kalau semesta itu menunjukkan tanda-tanda keteraturan desain yang jelas seperti jam yang tadi. Jadi kehidupan manusia, hukum-hukum fisika itu sangat teratur, pasti ada yang merancangnya yaitu Tuhan. Oke, jawaban di luar filsuf, di luar sudut pandang filsafat menjawab jawabannya terhadap kejahatan di bumi sebagai hasil dari kebebasan Tuhan seringkali dikaitkan dengan konsep spiritual, agama, atau keyakinan pribadi. Beberapa pandangan yang muncul, misalnya kehendak bebas manusia. Banyak pandangan religius percaya bahwa Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih antara kebaikan atau kejahatan. Ada juga ujian atau cobaan. Dalam beberapa tradisi keagamaan, penderitaan dan kejahatan dilihat sebagai ujian untuk menguji iman seseorang atau memperkuat karakter mereka. Ada konsekuensi dari tindakan. Ada juga keyakinan bahwa kejahatan terjadi sebagai konsekuensi alami dari tindakan manusia sendiri, sebagai hasil dari sebab akibat, bukan intervensi langsung dari Tuhan. Yang keempat ada rahasia ilahi. Beberapa orang menerima bahwa alasan kejahatan di dunia adalah bagian dari rencana atau misteri Tuhan yang nggak sepenuhnya bisa dipahami manusia. Yang terakhir ada keseimbangan alam semesta. Ada juga yang percaya bahwa kebaikan dan kejahatan adalah bagian dari keseimbangan kehidupan, di mana keduanya eksis untuk memberikan makna pada satu sama lain. Ini semua tergantung pada perspektif spiritual dan keagamaan masing-masing. Jadi kesimpulan dari presentasi ini, Richard Dawkins menolak keberadaan Tuhan dan melihat agama sebagai ilusi. Salah satu argumen ateisme adalah masalah kejahatan, yang mempertanyakan mengapa kejahatan ada jika Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa. Filsuf seperti Leibniz menjelaskan bahwa dunia ini adalah yang terbaik dan kejahatan terjadi sebagian dari kebebasan manusia untuk memilih. Kejahatan bukan bukti ketiadaan Tuhan, melainkan konsekuensi dari kehendak bebas yang diberikan kepada manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini menambah wawasan tentang bagaimana argumen filsafat menjawab ateisme. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.